Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan ibadah untuk yang kedua. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan menaikkan pujian Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah. Mari kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan dan pastikan Dia hadir bersama kita pada pagi hari ini dan Tuhan pasti memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan hadir dan memberkati kita. Pertolongan kepada kita datangnya daripada Tuhan. Dialah yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Tuhan begitu setia dengan apa yang sudah dibuatnya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara-saudara. Kasih karunia, damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan Allah Roh Kudus akan memberkati ibadah kedua pada pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Kau ubah ratapanku menjadikan tari-tarian bagi Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Sukacita, jiwaku bermasmur dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Memuji-Mu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kau ubah ratapanku menjadi tari-tarian bagi Tuhan. Kau ubah ratapanku jadi tarian, kau bukakan kain kabungku, kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Nyanyilah dan berlarilah Sang Raja, nyanyilah dan berlarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganku, pujilah Dia, kan namanya sukacita bersoraklah. Hei, nyanyilah dan bernyanyilah bagi Sang Raja. Amin. Nyanyilah dan bernyanyilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, kan namanya sukacita
kita bersoraklah, hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Haleluya. Sukacita Allah akan tercurah di tempat ini, amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, ya, dan janganlah lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintai. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Haleluya. Dalam rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, biar dan janganlah lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintai. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Glory bagi Engkau Yesus Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala akan melayani Yesus Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan, meneriakan kebenaran akan kebenarannya. Glory bagi Engkau Yesus Tuhan. Yesus, Engkaulah kebenaran Tuhan yang menyelamatkan kami, yang memberikan hidup dan harapan kami Tuhan. Kami ikut Tuhan untuk mengikuti anugerah-Mu.
kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu, mataku tetap mengendamu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup, haleluya, bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sedang jemaat, kita bangkit berdiri bersama-sama. Maka siapkan hati kita untuk menyambut akan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup, oh
kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, haleluya, ku hidup bagimu Tuhan. Haleluya, tetap menyembah-Mu Tuhan. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, Jesus, haleluya, haleluya, tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, oh luar biasa. Haleluya, kasih-Mu. Kalau ku hidup, amin. Haleluya. Kami rindu Tuhan. Hati tetap untuk menyembah-Mu Yesus Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Thank you Lord Jesus. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, Jesus, haleluya, haleluya, Jesus. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jesus, haleluya. Selama ku hidup bagimu, mataku Jesus, haleluya, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami. Dunia boleh menghina kami Tuhan, tetapi kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Dan mata kami, rohani kami Tuhan, tetap untuk memandang Engkau, Yesus sebagai juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami Tuhan yang tidak pernah meninggalkan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah hidup kami Tuhan boleh mempersembahkan yang bagi kemuliaan bagi Engkau Yesus Roh Kudus. Boleh kami siapkan hati kami, berikan tanah yang subur bagi firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadikan saluran berkat bagi kami semua. Biarlah firman-Mu boleh menjadikan rema bagi kami Tuhan. Kami tidak mampu, tapi Tuhan yang memampukan kami. Dunia boleh menjauhkan kami, tetapi kasih-Mu, Roh-Mu tetap menyala-nyala untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Inilah kami Tuhan, pioner-pioner-Mu Giatama. Inilah Tuhan, inilah kami. Biarlah Tuhan kami boleh mempersembahkan kemuliaan bagi Engkau Tuhan selama kami hidup. Selama kami hidup Tuhan, kami boleh untuk mempersembahkan pujian kami, penyembahan kami, segalanya bagi kami Tuhan untuk Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau yang hadir bersama kami, ada dalam hidup kami, memberikan kami hikmat pengertian. Urapan Allah turun atas kami sekalian, sehingga kami boleh menikmati segala yang baik yang datang dari Tuhan. Terima kasih. Kami buka hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Baik saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan juga saudara-saudara yang ada di rumah yang sedang menyaksikan tayangan ini. Tuhan memberkati saudara dan pada ibadah yang kedua ini saya akan bacakan sebagai dasar renungan kita ayat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat 4 dan ayat yang ke-7. 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat 4 dan ayat yang ke-7. Ya, bisa ditayangkan 1 Tesalonika 1 ayat yang keempat. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Ayat 7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Biarlah saudara dan saya boleh perhatikan kebenaran firman Tuhan, terimalah firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan, maka saudara akan berbahagia. Saudara di rumah nanti bisa dibaca satu perikop, yaitu dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Sekalipun nanti saya singgung di sana sini sedikit. Nah saudara, pada pagi hari ini
Judul firman Tuhan adalah, atau tema firman Tuhan adalah dipilih untuk menjadi teladan atau menjadi berkat. Nanti setelah ibadah ini akan ada sakramen baptisan air. Ya, ada 2 saudara kita yang akan dibaptis dan dimeteraikan di dalam kasih Allah. Oleh karena itu firman Tuhan ya secara khusus memang boleh menjadi berkat, boleh menjadi landasan buat hidup kita, baik yang mau dibaptis maupun kita yang sudah dibaptis. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi teladan atau berkat. Ya, sekali lagi firman Tuhan saya baca, dan kami tahu hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia atau Tuhan telah memilih kamu, sehingga kamu telah menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi berkat untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Saudara, ada 3 hal yang ada kita renungkan pada pagi hari ini, mendasari ibadah kita dan juga persiapan untuk baptisan air. Saudara, mari kita renungkan tentang kata dipilih. Saudara, ini bagian yang pertama. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Termasuk yang akan dibaptis itu dipilih oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak memilih saudara dan saya, hari ini kita tidak ada di tempat ini. Betul saudara? Ini harus kita renungkan. Kalau saudara dan saya tidak dipilih Tuhan, hari ini kita nggak ada di tempat ini. Di luar sana ada miliatan manusia, tapi tidak semua orang dipilih Tuhan. Kalau hari ini saudara dan saya ada di tempat ini, saudara dan saya dipilih Tuhan, saya katakan kepada saudara, itu adalah anugerah. Anugerah. Ini luar biasa saudara. Jadi jangan berpikir, oh saya menjadi orang Kristen, saya ibadah di gereja. Itu bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang tidak berarti saudara. Oleh karena itu pagi hari ini saya mengajak saudara dan saya untuk memikirkan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara, dipilih itu artinya dikhususkan oleh Tuhan. Saudara itu dikhususkan oleh Tuhan. Ini luar biasa saudara. Ini anugerah. Saya bandingkan dengan Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia, dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Saudara dan saya sudah dipilih Tuhan. Bahkan Alkitab berkata sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya kudus dan tak bercacat. Ini berbicara tentang teladan. Hidup yang bisa menjadi contoh, hidup yang bisa menjadi teladan. Mengapa Allah memilih kita? Sebab Dia punya tujuan. Saudara dan saya dipilih Allah, dikhususkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk menjadi teladan. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti jemaat di Tesalonika, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang. Jadi Tuhan memilih saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen, supaya apa? Supaya saudara dan saya menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi berkat, hidup yang berdampak, hidup yang berpengaruh untuk
orang lain di dalam segala hal yang baik, yang benar, yang positif. Saudara, dipilih itu sesuatu yang luar biasa supaya kita menjadi kudus. Saudara dan saya dipilih supaya menjadi kudus itu kalau diartikan seperti orang yang sedang bahasa Indonesianya mengayak itu. Jadi ada misalnya kacang itu ya, menampi, terima kasih Pak. Menampi, saudara, yang kualitas nomor 1 itu yang masih utuh di atas. Ya. Biji-bijian biasanya yang diayak itu, ditampi. Nah, ada yang jatuh, itu kualitas yang tidak baik. Tapi yang baik adalah yang luar biasa, yang masih di dalam tampian ini. Ini yang berkualitas. Jadi orang yang dipilih Tuhan supaya hidupnya kudus dan tak bercacat adalah orang yang berkualitas. Orang yang tahan uji. Jadi saudara dan saya dipilih Tuhan itu anugerah. Bukan karena saudara dan saya baik, bukan. Bukan karena kita hebat, bukan. Tapi itu adalah anugerah Tuhan. Supaya kita menjadi kudus dan tidak bercacat. Saudara dan saya berkualitas, tahan uji, dan tidak menjadi batu sandungan. Oleh karena itu Tuhan berkata, aku memilih kamu supaya kamu menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berkat. Maka hidupmu jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain. Apalagi bagi jemaat, bagi saudara-saudara seiman. Nah inilah yang harus kita renungkan. Jadi hidup saudara dan saya percaya kepada Tuhan, ada di tempat ini, itu adalah anugerah karena Tuhan memilih kita. Yang kedua, tadi firman Tuhan katakan bahwa kita dipilih untuk apa? Untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh. Nah teladan ini pengertiannya adalah betul menjadi contoh, menjadi model, dan menjadi idola. Ya, saya percaya bagi anak-anak remaja biasanya anak muda punya idola. Punya sesuatu atau orang yang dibanggakan karena bisa dicontoh. Entah itu di bidang olahraga, entah di bidang sains, entah di bidang seni, macam-macam. Ya. Ada orang yang mengidolakan karena orang itu berkualitas. Bisa jadi contoh, bisa jadi teladan. Nah saudara dan saya kita diharapkan Tuhan, saudara dan sudah dipilih Tuhan untuk menjadi teladan. Menjadi contoh, menjadi idola, menjadi model bagi orang lain. Supaya orang lain melihat hidup kita dan percaya kepada Tuhan. Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Hal yang sangat istimewa adalah kalau Allah memilih kita, itu artinya Allah tidak pernah salah. Ya, perhatikan ini. Kalau Allah memilih saudara dan saya, Allah tidak pernah salah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Pak Yudas dipilih Allah kok jadi pengkhianat? Kenapa Yudas dipilih kok tidak menjadi teladan? Kenapa Demas dipilih Tuhan tapi dia tinggalkan imannya dan kembali kepada hidup dunia? Saudara, Tuhan sudah memilih. Tapi saudara dan saya punya hak kebebasan. Saudara, sekalipun Tuhan sudah memilih kita, memanggil kita, saudara dan saya ini punya kehendak bebas. Tuhan ciptakan kita, Tuhan berikan satu hal yang luar biasa namanya free will. Memilih dengan bebas. Mau setia kepada Tuhan, mau taat kepada Tuhan, mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, atau tinggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa. Oleh karena itu kenapa Yudas mengkhianati?
Karena dia tidak mau diingatkan. Jangan salah saudara, Tuhan mengingatkan loh. Tapi Yudas tidak peka. Dia tetap memilih untuk melakukan itu. Petrus salah. Petrus diingatkan Tuhan melalui ayam yang berkokok. Tapi dia peka, dia mengerti, dia salah. Dia menangis kembali kepada Tuhan. Tuhan memberi kehendak bebas kepada saudara dan saya untuk mau tetap setia, tetap taat, mau menjadi teladan atau tidak. Itu tergantung saudara dan saya. Bagaimana kita merespon akan pilihan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah memilih kita, Tuhan tidak pernah salah. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ini saudara yang paling luar biasa. Allah tidak membiarkan kita sama dengan Tuhan tidak membiarkan jemaat di Tesalonika. Mereka sudah dipilih untuk menjadi teladan supaya berdampak kepada orang lain. Lalu Tuhan memberikan apa kepada mereka? Satu, Tuhan memberikan iman. Tuhan memberikan kasih. Tuhan memberikan ketekunan dan pengharapan. Saudara bisa baca nanti dalam satu perikop. Tuhan memperlengkapi jemaat di Tesalonika supaya mereka menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi idola, menjadi berkat. Tuhan memberi mereka iman karena mereka percaya kepada Tuhan. Mereka setia kepada firman Tuhan. Mereka diberi kasih. Hidup mereka hidup di dalam kasih. Mereka hidup di dalam ketekunan. Sekalipun hidup dalam kesukaran, kesulitan, tekanan yang luar biasa beratnya. Mereka tetap bertekun, tetap mengiring Tuhan. Dan mereka punya pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hari ini Tuhan mau katakan kepada saudara, saudara dan saya dipilih Tuhan. Termasuk yang akan dibaptis. Tuhan ingin menjadikan saudara dan saya teladan, contoh bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Maka Tuhan memberikan iman kepada kita. Saat kapan? Saat saudara hidup dengan firman. Saat saudara percaya dengan firman. Saat saudara mendengar, menerima, percaya dan melakukan firman, iman kita semakin kuat. Tuhan memberikan kasih karena dia sudah memberikan contoh. Kasihnya yang begitu besar. Dia mengorbankan dirinya di kayu salib. Saudara diberikan kasih untuk bisa menjadi contoh, menjadi berkat bagi orang lain. Saudara dan saya diberi kekuatan, ketekunan untuk menghadapi kehidupan yang susah, yang sulit. Di dunia ini kita banyak menghadapi tantangan. Tapi saudara dan saya bisa bertahan, bisa kuat, bisa setia. Karena Allah hadir dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk memberikan kekuatan kepada kita. Dan dia juga memberikan pengharapan nanti kalau dia datang untuk kali yang kedua. Atau saudara pulang lebih dahulu kepada Tuhan. Ada pengharapan yang Tuhan berikan. Yang terakhir, apa yang bisa dicontoh? Apa yang bisa diteladani dari jemaat Tesalonika? Ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama, kita bisa meneladani jemaat Tesalonika. Yang pertama adalah jemaat ini hidup di dalam ketaatan. Nurut, satu kepada Tuhan, dua kepada Paulus dan teman-teman dalam pelayanan. Ayat 6 bisa ditampilkan. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-6. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketaatan, hati yang tunduk, nurut. 1 kepada Tuhan, 2 kepada pimpinan.
Ini bisa menjadi contoh, saudara. Mari kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Dan juga taat di dalam segala hal yang kita harus jalani. Di rumah tangga, di pekerjaan, di gereja, di masyarakat. Mari kita belajar untuk nurut. Supaya kita bisa menjadi contoh. Yang kedua, mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita. Mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita, sehingga firman Tuhan itu bergema, bergaung di seluruh wilayah Makedonia dan Akhaya. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah dihidupi oleh jemaat Tesalonika, lalu mengubah perilaku mereka, karakter mereka, sehingga iman mereka bertumbuh kuat, sehingga jemaat ini terkenal di antara jemaat-jemaat di Makedonia dan Akhaya. Paulus tidak usah memberitakan, tapi mereka mendengar iman daripada jemaat Tesalonika. Mereka berbalik dari hidup yang berdosa, mengikut Tuhan, itu karena hidup mereka menjalani firman Tuhan. Firman Tuhan diterima dengan sukacita, sehingga hidup mereka luar biasa. Lalu yang berikutnya, jemaat Tesalonika, satu, dia hidup bersukacita. Dua, dia hidup dalam ketekunan berdoa, dan mereka hidup di dalam ucapan syukur. Dan juga tidak mendukakan atau memadamkan roh. Di pasal 5 saudara bisa temukan ini. Jemaat ini hidup dalam sukacita. Sekalipun mereka dalam tekanan, dalam aniaya, penderitaan, mereka bisa bersukacita di dalam Tuhan. Mereka tetap bertekun dalam doa. Mereka bisa mengucap syukur dalam segala hal. Dan mereka tidak memadamkan Roh Kudus. Ini bisa jadi teladan, saudara. Kalau saudara hidup dalam sukacita, orang lain pasti diberkati. Saudara bertekun dalam doa, doa saudara menjadi berkat bagi banyak orang yang menembus segala keadaan. Luar biasa, saudara. Dan ucapan syukur saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau roh itu tidak padam, roh saudara akan menyala-nyala seperti nyanyian tadi. Dan yang terakhir, jemaat Tesalonika hidup saling mengasihi. Karena ada kasih Kristus. Rajin bekerja, saudara. Paulus menegur keras mereka yang malas kerja. Hidup jadi parasit. Hidup bergantung pada orang lain, meminta-minta. Paulus ingatkan dengan keras. Supaya mereka bekerja mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya. Ini jadi contoh, orang yang males-malesan, orang enggak mau kerja, minta-minta, enggak jadi contoh, saudara. Tapi orang yang bertekun, bekerja dengan rajin, pasti akan diberkati dan menjadi berkat. Lalu mereka hidup dengan sopan. Mereka hidup dengan damai, tenang. Luar biasa, saudara. Mari pagi hari ini kita belajar dari jemaat Tesalonika. Saudara dipilih untuk menjadi teladan di dalam segala perkara. Setia, ketaatan, sukacita, menerima firman Tuhan, hidup dalam doa, ucapan syukur, dan tetap mengasihi satu dengan yang lain, dan rajin dalam pekerjaan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Bersyukur untuk firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Supaya kami semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memilih kami. Bukan berdasarkan kebaikan dan kehebatan kami. Tapi berdasarkan kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi model bagi orang lain. Sehingga orang lain melihat Yesus di dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami bisa menjadi teladan dalam hal penundukan diri, ketaatan.
Tuhan, jadikan kami teladan di dalam kami menerima firman Tuhan dan melakukannya. Ajar kami tetap hidup dalam sukacita, hidup di dalam ucapan syukur dan ketekunan dalam berdoa. Ajari kami Tuhan hidup saling mengasihi, bekerja dengan baik, hidup dalam kesopanan, supaya orang lain yang melihat hidup kami, mereka diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita pulang, ada beberapa warta yang hendak saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama adalah minggu depan, tanggal 25 Oktober 2020, firman Tuhan di dalam ibadah 1, 2, dan 3 atau pagi dan sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adi Sutikno dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Semarang. Bagi Bapak Ibu yang tahun 80-an sering ikuti KKR, seminar, pasti Bapak Ibu mengenal yang namanya Pendeta Yeremia Rim ya, dari Surabaya. Nah, beliau inilah yang mendirikan, yang merintis Gereja Kristen Perjanjian Baru. Ya, jadi masih ingat tahun 80-an. Nah, mari kita dukung dalam doa pelayanan Pak Adi supaya bisa menjadi berkat buat jemaat semua, buat kita semua di tempat ini. Baik, yang kedua, Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan silahkan mengambil amplop, mengisinya, dan nanti kalau pulang bisa memasukkan ke kotak persembahan. Yang berikut adalah untuk ibadah online masih terus berjalan, nanti begitu saya terima linknya, saya akan bagikan kepada jemaat. Lalu setelah ibadah nanti selesai, ibadah kedua ini, sebentar akan diadakan sakramen baptisan air. Ada 2 orang yang akan dibaptis, nanti kalau saya sebut namanya bisa berdiri ya Bu, sama Pak Oktan ya. Yang pertama adalah Ibu Esther Rosalia Niken Nurlelasari. Silahkan Bu berdiri. Ya, ini yang akan dibaptis ya. Terima kasih. Yang kedua adalah Bapak Ayub Tan Hok Chuan. Bisa berdiri Pak. Ya, Tuhan memberkati. Ya. Lalu yang berikutnya adalah yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama Bapak Iwan Sanusi tanggal 12 Oktober. Lalu Saudari Amanda Oktaviani tanggal 15 Oktober. Lalu Ibu Wiliwa tanggal 15 Oktober. Ibu Liwa ini sudah sampai 90 tahun, sudah luar biasa. Lalu Ibu Sri Lestari tanggal 17 Oktober. Lalu Bapak Victor Imam Santoso, video yang ngebas. Puji Tuhan, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati kita semua dan yang berulang tahun, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan dilimpahkan dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan keluarga. Untuk info MC, persekutuan doa online masih berjalan seperti biasa. Setiap hari Kamis jam 6:30 malam ada Zoom meeting untuk doa online. Di bangku-bangku ada brosur, Bapak Ibu bisa ambil, bisa bawa pulang, bisa melihat ID-nya sehingga bisa bergabung ya. Kalau nanti ada pertanyaan bisa menghubungi Bapak Pendeta Tato Sujito. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa khususnya yang akan dibaptiskan air supaya mereka juga diberkati dan dipersiapkan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih. Di akhir ibadah kami pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu kembali ya Tuhan. Karena Engkau sudah hadir bersama-sama kami. Di dalam pujian penyembahan kami, di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam serangkaian ibadah kami percaya Tuhan ada bersama kami. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk 2 saudara kami yang akan dibaptis air. Tuhan, Ibu Esther Rosalia dan Bapak Ayub Tan Hok Chuan. Tolong mereka ya Tuhan. Jamah mereka.
supaya hati mereka teguh, hati mereka kuat. Mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka bersyukur karena mereka dipilih Tuhan. Supaya bisa menjadi contoh, menjadi teladan. Dan mereka terus bertumbuh dalam iman. Kami tahu ada tantangan dalam hidup mereka. Tapi kalau mereka bertekun, mereka kuat di dalam Tuhan, maka mereka bisa menang di dalam setiap tantangan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati acara baptisan air nanti. Supaya semuanya bisa berjalan baik dan memuliakan nama Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Untuk Bapak Iwan, Saudari Amanda, Ibu Liwa, Ibu Sri Lestari dan Bapak Victor. Tuhan biarlah kasih karunia anugerah, damai sejahtera, kekuatan dan kesehatan melimpah dalam hidup mereka masing-masing. Dia perjalanan hidup mereka ke depan, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Bila bersama dengan keluarga mereka masing-masing mereka berbahagia, mereka bersuka cita. Berkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, juga di dalam hal kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati persekutuan doa online setiap hari Kamis sore, supaya Tuhan memakai Zoom meeting ini banyak jemaat yang diberkati dan dikuatkan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Adi Sutekno yang akan menjadi tamu kami pada minggu yang akan datang. Tuhan urapi dan pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat buat kami sekalian. Sebentar kami akan selesai dan pulang. Tuhan kiranya juga menuntun tiap langkah hidup kami. Berkatilah jemaat-Mu dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pergumulan-pergumulan hidup yang mereka hadapi. Supaya mereka tidak lari dari Tuhan, tapi mereka tetap bertekun, tetap percaya akan janji Tuhan. Dan mereka tetap punya pengharapan di dalam Tuhan, sehingga mereka tetap setia kepada Tuhan. Berkati dalam rumah tangga, nanti dalam studi, dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan gereja-Mu dalam tangan-Mu. Baik untuk penyelesaian masalah tanah gereja di sebelah, kami percaya Tuhan pasti buka jalan dan selesai. Tuhan sediakan, cukupkan segala yang dibutuhkan. Dan juga beberapa hal yang lain yang kami sedang urus, Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Biar gereja ini terus berjalan bersama dengan Tuhan dan memancarkan kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Diberkati mereka oleh Tuhan, supaya perayaan mereka semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan hantarlah kami pulang dengan sukacita. Mari jemaat siapkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itulah berkat yang dianugerahkan Bapa, Anak dan Roh Kudus dari hari ini sampai kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai kita sampai kita bertemu pada minggu